Putri itu harusnya nggak jadi tersangka. Putri bukan pembunuh, bukan pelaku. Ini bukan pemerkosaan ataupun pelecehan. Ini murni perencanaan perselingkuhan yang gagal, sehingga mengakibatkan kematian. Saya menganggap Sambo ini adalah pahlawan. Pahlawan penegakan hukum di kepolisian. Hakim akan meringankan hukuman buat Sambo. Nah, inilah hebatnya Sambo. Sudah tahu istrinya penyebab seperti ini, dia masih peluk istrinya. Makanya dari sisi kemanusiaan dan cinta itu Sambo lebih daripada manusia biasa. Ayo Pak Sambo, semangat. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari Jakarta, Indonesia, selamat malam dan selamat pagi. Yes, ada Mas Farhad Abbas. Halo. Ketua Umum Partai Pandai. Mantap. Partai Pandai. Salam pandai, salam pandai. Salam pandai, Mas Farhad. Oke. Dengar-dengar juga nih lagi menggugat apa nih, Mas? Menggugat apa yang digugat nih, Mas? Tadi kita omongin ya, nanti belakangan ya. Siap. Ya, siap. Oke. Ada artikel dulu, Mas. Kita lagi bahas, Mas Farhad nih, kalau aku lihat nih beberapa waktu terakhir, banyak ngomong di grup dan juga di Instagram, menyentil soal kasus Verdi Sambo. Kita lihat dulu artikelnya. Farhad Abbas minta Jokowi sayembara. Ungkap kasus Brigadir J dan Baradae, hadiah 5 miliar naik pangkat. Farhad Abbas ikuti komentar kematian Brigadir J, ya. Dan kita lihat komentarnya. Sebaiknya Kapolri melepas semua perwira yang terkait kematian J. Mereka-mereka yang tidak terlibat skenario pembunuhan dan hanya berperan setelah terjadi pembunuhan tersebut. Dengan alasan menjalankan perintah atasan. Saat itu Kadif Propam, ya kan, bebaskan dari tahanan. Jadi orang-orang yang tidak terlibat, yang cuma disuruh dibebaskan katanya. Terus cukup hukum mereka dengan sesuai kesalahannya saja. Baradae yang nembak 3 kali aja saat ini dilindungi LPSK dan jadi pahlawan. Pak MMD, Pak Mahfud MD pas ini. Salam pandai. Ada lagi, mengingatkan ke Kapolri dan Kabar Eskrim. Lain kali kalau nunjuk pengacara Prodeo jangan sembarang tunjuk. Buat kek pos bakum Bareskrim dengan masa dan periode bergantian. Kerjasama dengan organisasi advokat. Kalau perlu tes kejiwaan. Biar kalau dicabut kuasanya nggak asal ngoceh sana-sini gugat perdata. Runtut triliunan, permalukan institusi. Ayo balas, beri pelajaran. Gugat balik, laporin pemerasan. Tangkap biar kapok, ngaku aktivis. Emang kenapa kalau aktivis? Otot besi, urat kawat kalau keriting. Otot besi, kawat lo keriting katanya kan. Jangan pertontonkan topeng monyet dalam penegakan hukum Indonesia. Saya marah kalau Polri dihianati. Farhad Abbas, Ketua Umum Partai Pandai. Oke, Mas. Kita ada banyak bahasan nih. Kalau yang saya tangkap, tadi ada sayembara. Jokowi harus menyelenggarakan sayembara 5 miliar dan naik pangkat. Terus juga ada poin anggota-anggota yang terlibat tapi hanya disuruh juga harus dibedakan hukumannya. Dan juga Mas Farhad mengomentari pengacara Diolipa nih, walaupun nggak nyebut nama, saya yakin Diolipa. Oke, gimana Mas? Mau dibahas dari mana dulu, Mas? Oke, jadi gini Mas. Iya. Dulunya awalnya saya diam nih. Kenapa? Untuk bicara tentang polisi agak berawan lah buat kita sebagai lawyer. Karena teman-teman kita semua polisi. Betul. Tapi ini menyangkut manusia, ya bicara kemanusiaan. Gimana? Kata orang Manado, situ tomo tou. Jadi manusia itu adalah orang yang bisa memanusiakan manusia. Ya. Nah, itu saya melihat ada yang janggal daripada kematian Joshua, gitu. Sehingga muncul komen saya yang menyatakan bahwa melindungi pembunuh sama dengan membunuh juga. Itu dari awal. Gitu. Oke. Kemudian saya berkomunikasi dengan Kapolri. Kapolri memang nggak terlalu banyak bicara sih, karena dia sangat hati-hati. Gitu. Iya. Nah, kemudian akhirnya terungkaplah, kebetulan kita kenal kawan-kawan semua yang ada di situ, mulai dari penyidiknya maupun dari pengacara dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya terungkap, ditangkaplah hampir 90 orang kan, polisi yang terlibat. Polisi. Nah, jadi bagi saya sudah terungkap, sudah selesai nih sebenarnya, karena Sambo dan teman-temannya udah jadi tersangka. Iya. Sekarang ini kan viral nih. Saya hari ini WA ke Kapolri bahwa agar ditangkap di Tangerang ada pencuri HP tapi disiksa, dipukul habis-habisan gitu.
Hanya untuk kepentingan viral dengan cara divideoin, maling ini nutup mukanya, disuruh buka, dihancurin mukanya gitu. Jadi menurut saya viral ini kan sama dengan main hakim sendiri. Menyampaikan asas praduga tidak bersalah gitu. Nah, ini jangan dibiasakan. Nah, jangan dibiasakan. Jadi akhirnya saya minta perkara-perkara yang itu harus melalui satu proses hukum yang sebenarnya. Ini Indonesia ada perubahan lah kira-kira. Nah, kemudian saya nggak mau Polri hancur hanya gara-gara viral gitu. Karena Kapolrinya udah melaksanakan tugas dengan baik dan benar, walaupun terlambat. Nah, karena ini merupakan bukan hanya gerakan moral, tapi gerakan Tuhan. Karena untuk mengungkap pembunuhan, apalagi di institusi kepolisian ini, ya namanya kerajaan itu yang menurut kabarnya adanya konspirasi lah kira-kira seperti itu. Katanya ada kerajaan kekaisaran katanya kan. Kekaisarannya. Nah, tapi jadi kan sudah selesai nih. Jadi kita nggak perlu lagi ngejar pembunuh karena Sambo udah mengaku, ada rekonstruksi dan lain sebagainya. Kita bahas sisi positifnya Sambo dong. Jadi menarik nih. Karena Mas Farad ini adalah termasuk sedikit dari orang yang justru berkomentar soal sisi positifnya Sambo, di mana semua orang rata-rata menghujat Sambo. Nah, gimana Mas? Kenapa? Jadi waktu Sambo belum ketahuan, dia kelihatan negatif. Jadi saya mau simpulkan dulu, ini bukan pemerkosaan ataupun pelecehan. Ini murni perselingkuhan. Gimana tuh? Nah, jadi perselingkuhan yang membuat emosi tersangka sehingga terjadi pembunuhan. Nah, menyangkut alibi itu hanya merupakan bagian rangkaian mereka untuk menghindari daripada hukuman, tapi sudah ketahuan. Nah, jadi menurut saya Sambo layak dihukum, tapi hukum yang wajar sesuai dengan kesalahannya. Yang wajar tuh gimana? Jadi Sambo ini bukan Kapolri salah menempatkan orang yang psikopat menjadi kadipropam. Tapi itulah pekerjaan daripada Sambo sebagai kadipropam. Siapapun menjadi kadipropam harus punya jiwa menghukum, jiwa disiplin gitu. Jadi justru kalau dia baik-baik, normal-normal aja bukan kadipropam namanya. Hanya saja tindakan menghukum anak buahnya itu karena faktor pribadi, karena persoalan pribadi dia sehingga di luar batas mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Nah, kalau kita misalnya membandingkan pembunuhan Tommy Soeharto membunuh Hakim Agung, yang vonis Hakim Agung cuma 15 tahun. Kalau Adi Gunastowo membunuh karyawannya cuma 3,5 tahun. Alda Risma dibunuh Ferry cuma 7 tahun. Bendara Umum PSSI bunuh istrinya pakai laptop, kepalanya pecah, cuma 5 tahun penjara. Nah, wajar nggak cuma segitu, Mas? Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan. Ya. Kenapa ada perbedaan antara pasal 338 dan 340? Kalau pembunuhan biasa seketika itu hanya 338, ancaman hukumnya 15 tahun. Nah, sedangkan dengan perencanaan itu 340, ancaman hukumnya 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati gitu. Nah, di sini opini ini kan banyak, bahkan pembantu yang mengatakan seperti ini, bahkan mantan pengacaranya saja mengaku-ngaku mereka sudah dipecat. Nah, ini kita kembali sedikit ke pengacara ya. Pembantunya bilang apa, Mas? Aku belum dengar nih. Ya, katanya ada ruangan penyiksaan dan lain sebagainya gitu. Pembantunya bilang bahwa banyak yang ditutupi gitu. Ada ruang penyiksaan di rumahnya Sambo. Ruangan penyiksaan yang sudah disiapkan apa yang memang sudah ada sejak dulu? Nah, saya nggak tahu ya. Saya nggak mau komentar, takut salah ngomong hal itu ya. Nanti bisa nggak kata pembantunya. Iya. Tapi yang jelas, awal persoalannya kan ketika ada oknum pengacara yang ditunjuk mendampingi Prodeo. Harusnya kalau seorang pengacara yang Prodeo itu nggak dibayar gitu. Jadi ketentuan pasal 56 KUHP itu hanya untuk mendampingi, bukan untuk sampai akhirnya gitu. Jadi kalau hakim tanya pada saat pemeriksaan ada pengacaranya nggak ada gitu. Jadi pengacaranya nggak perlu kecewa kalau diganti. Memang ada persoalan internal ya, karena dianggap mereka terlalu banyak ngomong dan lain sebagainya. Nah, tapi saya lihat ada lagi ujung-ujungnya seolah-olah ada kesaksian Barada yang membuat alibi yang berbeda, seolah-olah ibu ini berhubungan dengan Kuat, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi
saya sarankan sebagai seorang pengacara, kalau nggak tertuang di BAP, hanya gosip opini yang dibuat memanfaatkan kesempatan menegatifkan orang, justru itu akan membuat dia bisa dilaporkan balik. Dan sekarang udah dilaporkan balik sedangkan. Oke, berarti ini yang Mas Farad maksud Deolipa ya? Ya, kira-kira mereka-mereka lah, orang-orang yang sekarang ribut gitu. Dan menurut saya tipe-tipe nggak usah panggil-panggil lagi lawyer yang sudah selesai, nggak usah lagi diminta keterangan membuat satu jadi bahan gosip gitu. Yang jelas, sepengetahuan saya, kasus tersebut tidak selebar yang digosipkan orang-orang. Bahkan karena tidak selebar digosipkan orang-orang, justru hanya ya perselingkuhan wajar. Ini perselingkuhan murni kok. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada kepentingan gitu. Karena rata-rata orang kalau misalnya istrinya selingkuh, selalu ngomong saya bunuh, bahkan dibunuh gitu. Oke, perselingkuhan antara siapa dengan siapa, Mas? Antara Joshua dengan Ibu Putri. Oke, jadi Mas Farad di sini lebih percaya kalau ada perselingkuhan antara Joshua dengan Ibu Putri. Ya, cuman maksudnya kalau diakui itu sebagai perselingkuhan kan kesannya nggak bagus gitu. Tapi kalau Sambo mengatakan itu menyangkut harga diri dan kehormatan, ya apalagi gitu. Nah, ini bukan menyangkut Mas ya, karena normal dalam Islam itu kalau orang berzina dia Mas dibunuh gitu. Cuman hukum positif kita itu tidak membuat itu dibunuh. Nah, jadi menurut saya ini bukan pembunuhan berencana, tapi perencanaan perselingkuhan yang gagal sehingga mengakibatkan kematian daripada penyelingkuh tersebut, kira-kira begitu. Jadi kalaupun Sambo dihukum ya jangan di atas 12 tahun dan jangan di bawah 8 tahun. Kalau menurut saya gitu. Dan kemudian kalau ini perselingkuhan, artinya kenapa Bu Putri di sini dia mengakui bahwa di situ ada ya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Ya, kalau kan awalnya kan skenario ini akan dibuat seolah-olah lokus deliktinya itu terjadi di Jakarta. Tapi tersebut kan sudah digagalkan sehingga mereka mengatakan bahwa memang ada pengakuan perselingkuhan itu terjadi di Magelang gitu. Nah, harusnya keluarga daripada Joshua juga yang saat ini menjadi pahlawan tidak boleh memaksakan kehendak seolah-olah kejadian sebenarnya adalah anaknya dibunuh tanpa ada persoalan gitu. Nah, jadi kalau satu saat memang terbukti bahwa Joshua pernah tidur dengan ibu dan pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan agama, ya dia harus menyadari bahwa itulah penyebab terjadinya pembunuhan. Motif pembunuhan itu adalah balas dendam, kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu kenapa Ibu Put? Ya, balas dendam kenapa? Kenapa balas dendam, Mas? Balas dendam itu kan perlu waktu gitu. Makanya itulah konsep kalau di mata saya sebagai pengacara, sebagai umat Islam, ya mereka misalnya terjadi perselingkuhan membutuhkan waktu yang lama kan mereka juga tidak semudah itu membunuh dengan secepatnya gitu. Iya. Bahkan harusnya kalau memang itu terjadi berarti pembunuhan itu harusnya di Magelang. Iya. Iya. Nah, tapi mungkin mereka mencari waktu yang tepat karena dalam hukum positif kita kalau berselingkuh itu tidak harus dua-dua dihukum, tergantung siapa yang dipilih. Kalau suaminya melaporkan, laki-lakinya yang dilaporkan ya itu boleh salah satunya. Nah, di sini hukum Di sini kenapa? Di sini saya menganggap Sambo ini adalah pahlawan penegakan hukum di kepolisian dengan jabatannya tegas, cepat. Walaupun dia salah itu dia dihukum kan dia sudah mau dihukum, nggak ada masalah. Tapi ini adalah contoh yang baik agar kalau orang jadi ajudan, kalau orang jadi orang kepercayaan, jangan khianat gitu. Polisi aja minta uang 100.000 aja dihukum, bisa dipecat. Apalagi juga manusia dan menurut saya kalau pola pandang saya, hakim akan meringankan hukuman buat Sambo. Karena Sambo ini adalah seorang penegak hukum. Dia telah berhasil membuat di Propam menjadi dan Sambo banyak udah menghukum polisi-polisi nakal yang ada di Indonesia semasa pemimpin dia 2 tahun di Propam.
Oke, jadi menurut Mas Farad, Sambo tidak layak dihukum berat? Tidak layak dihukum berat. Karena dia berjasa gitu? Karena dia berjasa, dia polisi yang baik selama ini. Oke. Tinggal kita menunggu aja keterbukaan di pengadilan. Kalau saya udah dan saya rasa seluruh polisi Kapolri tahu bahwa apa yang dilakukan Sambo itu ada hal manusiawi yang di luar konteks logika atau nalar pemikiran seorang polisi. Karena itu ya karena dia beda dia. Kalau dia Kapolda lagi lain, mungkin bisa lebih berat. Dia kadipropam. Jangankan dirinya atau istrinya pegawai yang diganggu sama ajudan yang lain pun dia bisa menghukum gitu. Mungkin tidak menembak gitu. Nah, hanya karena saya kan sudah menyarankan kepada Pak Kapolri, kalau bisa di polisi itu jangan hanya diperbagus masalah disiplin dan seragamnya, kalau bisa tentang moral, akhlak dengan yang sifatnya rohani itu harus dipupuk kembali gitu kan? Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan, menurut Mas Farad, Sambo membunuh Brigadir J itu masih lumrah kalau memang alasan selingkuh. Kalau lumrah nggak ada, tapi pasti alasannya. Alasan yang paling kuat, kalau menurut keyakinan saya dan menurut informasi berbagai sumber, karena istrinya selingkuh. Jadi istrinya, kalaupun mengaku dilecehkan, hanya supaya nggak terlalu hanya selingkuh kok membunuh kan kira-kira begitu. Sehingga ada alasan. Jadi kalau membunuh selingkuhan istri itu diperbolehkan, apa wajar, apa gimana? Kalau dalam Islam perzinahan itu dirajam gitu. Tapi kalau di hukum Indonesia membunuh itu dihukum. Sorry, pembunuhan dengan kekerasan atau biasa, ada juga pembunuhan. Dirajam tuh artinya apa? Kalau dirajam tuh diapain sih artinya kalau dirajam tuh? Setahu saya dibunuh, dipukul pakai batu, atau digantung atau dipotong lehernya gitu. Jadi kalau dalam hukum Islam selingkuh itu orang yang selingkuh memang harus dirajam ya, dibunuh berarti ya. Mati, supaya tidak terjadi lagi, tidak ketemu lagi sama orang yang menodai istrinya gitu. Tapi kita tadi kan di hukum Indonesia. Ya, makanya maksud saya kalau umat Islam aja yang kita agung-agungkan yang sangat fanatik aja hukuman rajam atau dibunuh itu udah biasa, harusnya kita memandang juga bahwa apa yang kejadian Sambo ini, walaupun dia agama Kristen, itulah karena manusia ini adalah manusia lemah yang tidak punya akal dan logika ketika emosi marah, tetapi akibat perbuatan yang dilakukan Sambo ini, dia kan bertanggung jawab. Yang menerima beban malunya kan dia udah angkat tangan, dia udah mengaku kesalahan dia. Nah, cuman sesalah-salahnya Pak Sambo ini, saya anggap dia adalah pahlawan buat polisi dan menjadi contoh yang baik. Buat penegakan hukum, propam, agar polisi-polisi takut mengganggu istri orang, mengganggu istri komandan, dan lain sebagainya. Oke. Kayaknya Mas Farad pernah punya pengalaman nih, kayak istrinya diganggu nggak ya, Mas? Enggak ya. Kalau difitnah mengganggu istri orang ada, tapi nggak pernah mengganggu. Ada. Karena karena kalau masih istri orang saya ganggu, bisa-bisa saya tambokan kan, kira-kira gitu Mas. Oh iya. Tapi kalau istrinya diganggu pernah Mas? Ya mungkin nggak ketahuan ya. Oh iya. Saya kalau istri saya diganggu orang, apa yang Mas Farad lakukan? Yang pertama saya nggak mau membunuh. Kedua, saya anggap aja pasangan saya tidak baik, ya tinggal tunggu waktu bagaimana kita meninggalkan. Iya. Karena dalam Islam itu menurut saya, jangan dilihat dari Islam itu kejam, tidak manusiawi, selingkuh, dibunuh, atau dirajam. Karena untuk melakukan rajam dan pembunuhan itu harus minimal 4 orang saksi. Jadi kalau saksinya cuma 2 orang, berarti terhindarlah. Karena Tuhan masih sayang sama perempuan. Sayang sama manusia. Makanya dalam Kama Sutra itu diajarkan bagaimana mengganggu istri orang, tapi pesan moralnya adalah bagaimana para laki-laki bisa menjaga istrinya jangan sampai diganggu orang. Artinya perempuan, kamu kalau bukan sama muhrimmu, jangan jalan berdua-duaan, jangan masuk kamar dengan laki-laki. Itu kan kasih sayang Allah itu ada, ditakut-takutilah dengan hukuman dirajam. Nah kalau ini saya nggak tahu, mungkin terlalu cepat diambil oleh Sambo sehingga Sambo
Dan saya juga menghimbau kepada jaksa maupun hakim, kalau seandainya Sambo membunuh hanya alasan rahasia atau apa, hukum berat. Tapi kalau dia alasan istrinya ditidur atau selingkuh, ya manusiawilah gitu. Karena banyak yang terjadi kayak membunuh Hakim Agung cuma 15 tahun, Tommy Soeharto, iya. Kemudian yang lainnya cuma 3 tahun dan lain sebagainya. Jadi kalau memang alasan ada perselingkuhan, istrinya berselingkuh dengan J, artinya membunuh itu manusiawi gitu ya? Iya, bukan manusiawi. Kita harus melihat dengan cara manusiawi juga dia. Gitu. Jangan lihat orang dibunuh harus dimanusiawikan, tapi kenapa korbannya dibunuh? Kenapa mudah meniduri istri orang kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau memang alasannya, kalau menurut Mas Farad, keyakinan Mas Farad ini adalah perselingkuhan gitu. Tapi semua keterangan saksi yang diterima Polri dan institusi lain yang disampaikan ke publik adalah soal pelecehan dan pemerkosaan. Dan itu kan awalnya. Itu awalnya. Iya awalnya. Tapi kan akhirnya dibuka kembali oleh Komnas HAM. Iya kan? Udah ditutup, dibuka kembali. Karena semua keterangan ini sekarang akhirnya kan Komnas HAM bilang bahwa akhirnya ada yang namanya kekerasan seksual lagi gitu. Ya, saya nggak tahu ya. Nih, Mas? Karena kan saksinya kan udah mati satu, yang korban. Sedangkan kalau korban pelecehan ini kan biar bagaimanapun kan dia nggak mungkin lah memberatkan suami yang udah membunuh kan. Artinya udah dia kehilangan pacarnya, kemudian masa suaminya masuk penjara berat lagi ya. Terserah dia mau ngomong apa kan. Dan saksinya cuma satu orang juga. Yang jelas kalau menurut saya kalau saksinya cuma 1-2 orang, hakim akan kesampingkan itu. Sekarang gini kan, kesaksian dari Baradae dengan kesaksian dari pihak Pak Ferdi Sambo, istri dan lain sebagainya, mereka bertolak belakang, berbeda gitu kan. Nah, sekarang memberikan kesaksian tanpa bukti, sebetulnya itu gimana sih? Jadi kan ibaratnya berapa orang lawan 1 orang, lawan kesaksian Baradae. Kalau menurut saya, Baradae tidak layak menjadi justice kolaborator. Kenapa? Ya, karena ini pembunuhan. Lain halnya kalau korupsi tempat menyimpan harta. Kalau ini pembunuhan tanpa keterangan pengakuan Baradae pun bisa ketahuan kok. Iya. Dan kami keberatan kalau kasus pembunuhan. Pembunuhan itu cukup meringankan. Meringankan misalnya ya dia dihukum 2 tahun, 3 tahun aja lah gitu. Nggak masalah. Atau di bawah 8 tahun gitu. Tapi kalau jadi justice kolaborator nggak setuju saya. Nah ini gara-gara begitu saya enaknya aja dia ngomong kan. Yang penting kan tujuan. Jadi, kita nggak tahu apakah penyidik-penyidik Sambo ini senang sama Sambo atau enggak kan. Artinya membela atau tidak. Kalau mereka percaya aja apa dikatakan Baradae, berarti kan kasihan Pak Sambo nya kira-kira seperti itu. Buktinya pengacara. Buktinya kenapa? Buktinya kenapa, Mas? Go ahead. Buktinya pengacaranya yang dipecat aja masih bisa ngomong, oh yang sebenarnya si kuat begini ya buat apa ngomong begitu kan? Betul nggak? Itu kan membuat seolah-olah Kuat ini siapa gitu. Sampai dibilang lah anaknya itu anak Kuat. Padahal Kuat kan baru kerja umur 10 tahun. Sedangkan kalau saya itu juga nggak percaya, Mas. Iya. Itu saya juga nggak percaya kalau saya. Sambo umurnya udah 16 tahun. Kan nggak nyambung gitu. Itu kan suatu hal yang menurut saya jahat gitu. Nah, sekarang gini. Jadi menurut analisa Mas Farad ada kemungkinan ada penyidik yang nggak suka sama Sambo. Bukan, kalau ada penyidik yang nggak suka sama Sambo atau pernah merasa dihukum sama Sambo dulu, kemudian dia memasukkan mentah-mentah pernyataan keterangan daripada Baradae, kan kasihan. Nah, Baradae ini harus dihukum, lu nembak, lu bunuh orang kok, sini kamu gitu. Kenapa takut keluargamu terancam? Ya resiko lah, makanya kenapa mau nembak. Ya kan begitu. Nah, menurut Mas, Baradae dengan Sambo, hukumannya harus lebih berat siapa? Baradae dan Sambo yang berat? Ya, lebih berat. Kalau menurut saya, Sambo harus yang paling ringan. Oh ya? Iya. Jadi Sambo, Baradae harus dihukum lebih berat daripada Sambo gitu? Baradae lebih berat dari Sambo. Karena Baradae ini kan hanya, daripada gua ketahuan, gua ngaku-ngaku aja kan kira-kira seperti itu. Jadi menurut Mas Farad, Baradae berbohong? Dia tidak loyal satu, kedua dia hanya memanfaatkan momen hanya untuk menghindari ke hukuman berat sehingga dia membuat dia justice kolaborator. Padahal nggak ada pengaruhnya. Jadi dia berbohong. Kecuali nggak ada bukti tembakan misalnya
diracun. Ini kan dari cara uji balistik kan udah ketahuan bahwa siapa yang nembak pelurunya siapa itu kan bisa ketahuan. Kalau masalah Sambo membuat rekayasa menembak-nembak sana itu kan bagian supaya tidak ketahuan doang gitu. Tapi kalau yang berani, yang dendam dan mungkin ingin dapat uang 1 miliar, ingin naik pangkat, ingin aman, itu mungkin dia menurut saya. Kalau dia nggak berani mengatakan saya tembak komandan, nggak mungkin lah. Nggak mungkin berani. Kalau dia ingatkan, Pak, ya ingat Pak, daripada masuk penjara Pak. Gitu. Kalau dia takut dibunuh, nggak mungkin lah. Wong Sambo ini membunuh orang bukan gara-gara dia ingin membunuh orang, tapi dia karena dia sakit hati, dia minta supaya tolong dibantu, jangan saya membunuh. Nanti kalau kamu bunuh, kamu yang mengaku, saya bantu kamu gitu. Itu kan merupakan bagian lain halnya misalnya Baradae ini si J ini punya uang, punya berlian, punya jam tangan mahal yang akan dicuri. Lain itu ceritanya berbeda. Karena komandan jenderal loh, jenderal punya istri. Tukang becak aja istrinya diganggu aja ngamuk kok, apalagi namanya jenderal kan kira-kira seperti itu. Dan menurut saya rasa orang-orang yang membantu Sambo yang jenderal maupun itu sudah punya persepsi yang sama bahwa ini terjadi karena memang berada Joshua itu melakukan sesuatu yang sudah keterlaluan dalam hal mengganggu istri Pak Sambo. Nah, sehingga mereka kalaupun ya namanya hukuman itu kan menyangkut 3 aspek. Pertama adalah tentang social justice, legal justice. Social justice itu bagaimana nanti di masyarakat. Kalau legal justice kena pidana nggak kalau dihukum. Dan ketiga tentang moral justice. Nah, kalau moral justice sudah dianggap perlakuan Joshua ini layak mati gitu. Ya, ketika mati ya mereka tidak merapatkan akan membunuh. Tapi ketika Sambo menyatakan ya ini kan ada beberapa orang yang tahu tentang CCTV dan itu ya. Nah, sedangkan level yang di bawah itu kan mereka hanya melaksanakan udah aman-aman. Tapi ada kecurigaan ada. Gitu, Mas. Tapi Baradae kan sempat bilang bahwa dia kalau menentang perintah Sambo dia takut mati juga. Itu alasan saja. Jadi dia berbohong. Baradae udah pernah bawa pengacara kok, udah di kampung dikawal segala macam. Lain halnya langsung dia pergi tembak, dia ngelapor. Ini kan udah sempat 1 bulan baru dia ngaku itu kan. Tidak ada masalah. Jadi Baradae berbohong menurut Mas Farhat. Dia bukan berbohong, dia lagi mumpung gitu, memanfaatkan seperti itu gitu. Karena walaupun dia tidak mengaku, kabar reskrim udah bilang, walaupun tidak ada yang mengaku, mereka bisa mengungkapkan kan dengan uji balistik dan lain. Nah sekarang perannya Baradae apa? Cuma nembak doang kok, dia nggak tahu apa segala macam. Buktinya pengacaranya langsung saya tanya, apa yang terjadi? Dari awal dia ngomong di Magelang mengaku Sambo marah gitu, itu doang. Nah, jadi tidak ada namanya Kuat. Saya tanya sama penyidik, Pak, kenapa ada Kuat? Karena Kuat waktu itu menyaksikan ibu nangis, makanya Kuat ada di sini. Bukan Kuat menidurin ibu, kemudian Kuat melapor. Apakah Sambo ini orang bodoh? Tiba-tiba yang selingkuh Kuat sama istrinya, terus karena ketahuan takut J ngomong, terus datang, Pak, yang selingkuh itu adalah Joshua. Joshua, kamu selingkuh. Tidak, komandan, langsung ditembak. Nggak seperti itu. Tapi kalau memang kejadiannya di Magelang, gitu. Kenapa Sambo tidak menindak langsung di Magelang? Kenapa harus di Jakarta? Berarti kan harus ini direncanakan dulu berarti kalau emang begitu, Pak. Gimana, Mas? Ya, karena rasa sakit hatinya dan kekecewaannya kan mungkin tidak seketika. Karena mungkin ketika itu marah atau mukul, takutnya biar bagaimanapun ini masih ada. Kedua, kalau terjadi pembunuhan di Magelang, nanti repot bolak-balik, susah merekayasain dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga berarti direncanakan dong. Loh, kan perencanaan pembunuhan itu terjadi karena adanya perencanaan selingkuhan yang gagal yang dilakukan oleh istri Sambo dengan Joshua. Itu namanya kita jangan semua berpikir berencana itu mensatukan kejahatan. Kita penyebabnya, bukan sebab akibatnya itu. Ya kalau misalnya sudah dia jahat tiba-tiba bunuh disaksiin orang banyak ya mungkin ya itu namanya bodoh lah kira-kira. Ini kan mereka tidak menduga bahwa polisi akan itu dan akan ikut campur tangan presiden maupun campur tangan Tuhan kan untuk terungkapnya ini. Tapi terlepas itu, saya mengucapkan terima kasih apresiasi juga buat Jenderal Sambo bahwa apa yang kamu lakukan memang dalam konteks ilmu budaya Siri di Makassar itu memang ada. Kalau ada
mengatakan kalau misalnya bilang siri harus ngaku, dianggap dia tidak jujur ya. Buat apa jujur? Buat apa jujur? Orang mereka selingkuh aja nggak jujur kok, masa mau membunuh harus jujur lagi? Gitu. Sekarang daripada berdebat ke sini, kita serahkan kepada hakim. Saya meminta kepada majelis hakim, tolong pertimbangkan bahwa Sambo itu polisi. Banyak perannya, udah puluhan tahun, hampir 30 tahun mengabdi kepolisian, lebih banyak manfaatnya buat polisi daripada ini hanya bagian dari skenario hati yang mungkin kekurangan daripada bukan institusi polisi, daripada oknum polisi yang bernama Sambo gitu. Tapi siapapun kalian, mau hakim, jaksa, kalau diganggu istri kalian, apakah kalian akan ngomong jangan diulangi lagi ya? Gak apa-apa kok, nggak mungkin Pak. Belanda aja takut dengan hukum adat dan hukum Indonesia, sehingga dalam undang-undang zaman dulu itu, Belanda itu yang mungkin karena Belanda suka mengganggu istri orang, dia nggak menggunakan hukum adat atau hukum Islam, tapi Belanda menggunakan pasal 284. Ancaman hukuman cuma 9 bulan tidak dipenjara dan delik aduan. Nah, jadi sebenarnya perzinahan ini terlalu ringan gitu, berbeda dengan konteks dasar hukum Islam maupun hukum adat gitu. Kalau adat kan harus ganti mungkin sapi 5 ekor. Atau apa ya, gitu Mas. Oke. Tapi kalau kita bicara dari logika, Mas ya, kalau emang ada perselingkuhan antara istrinya dengan J gitu ya, Pak Sambo ini kan adalah Kadif Propam, artinya dia punya insting untuk menyelidiki atau punya insting kalau ada sesuatu hal yang nggak beres. Kan harusnya dia lebih punya kemampuan dan lebih jago untuk membuktikan perselingkuhan istrinya. Kira-kira kenapa gitu insting itu nggak ada? Maksudnya gimana itu? Gini. Kalau memang ada perselingkuhan, kenapa nggak dari dulu Pak Ferdi Sambo tahu? Kan dia Kadif Propam pasti punya insting untuk hal-hal seperti ini kan? Menyelidiki lah. Ya, itu kan kadang-kala Mas, kalau pasangan itu kan sudah tua. Sudah merasa istrinya sudah tidak cantik, istrinya merasa suaminya udah tidak ganteng gitu. Gak mungkin lagi mau selingkuh kan, kira-kira begitu. Tapi ternyata mungkin kalau suaminya keluar, tiba-tiba istrinya cantik di mata orang lain, itu dia nggak tahu itu Mas. Makanya buat polisi-polisi atau buat siapa saja, ajudan sama istri jangan ajudan laki-laki, banyakin ajudan cewek. Laki nggak boleh masuk ke kamar gitu. Kalau perlu supirnya supir cewek lah, kira-kira seperti itu. Namanya polisi Mas, tentara, semua kan kerjanya kan sibuk. Bahkan mereka di ruangan rumah aja ada, ruangan kerja aja ada kamar. Jarang pulang 2 minggu nggak marah polisinya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sebaiknya ya CCTV ya tergantung lah gitu. Pokoknya kalau sudah diberi jabatan bintang dan uang yang banyak ya jangan membuat sesuatu yang mengganggu harga diri laki-laki yang bisa mengakibatkan berantem gitu. Di mana-mana kita lihat loh, di mana-mana kita lihat namanya baik tentara maupun polisi selingkuh digerebek Mas. Ada juga yang digerebek, pokoknya tahu lah, makanya harus kapok lah ini ibu-ibu pejabat jangan lagi selingkuh-selingkuh, dan apalagi yang suaminya punya pistol gitu ya. Banyak Mas emang ibu-ibu pejabat yang selingkuh Mas. Suaminya sih punya pistol alam, tapi kalau pistol senjata kan hanya polisi dengan TNI. Betul nggak Mas? Iya, emang banyak istri pejabat yang selingkuh Mas? Oh tidak. Saya nggak bilang banyak istri pejabat yang selingkuh, tapi buat ibu-ibu istri pejabat, kalau udah kalian tahu suami kalian punya jabatan, apalagi punya pistol, jangan macam-macam gitu kan. Yang nggak punya pistol aja bisa pergi pakai pisau, apalagi yang punya pistol, betul? Kira-kira begitu. Masa makanya istri saya juga takut selingkuh. Ada pistol? Ada pistol alami Mas. Asu ya. Oke, Mas. Ini kan bikin gaduh sebut Putri Chandrawati berzina dengan Kuat Maruf, Farhad Abbas minta polisi tangkap Deoli Payumara. Gimana Mas komentarnya? Ya, sebaiknya pihak polisi proses laporan hoax, berita hoax itu. Karena dia nggak punya dasar untuk ngomong begitu. Harusnya dia udah bukan pengacara lagi, nggak boleh dia membuat suatu opini, mungkin gara-gara marah sama berada sehingga dia buat begini. Nanti lu yang ngomong, lu ngomong nggak? Ya walaupun dia ngomong, tapi saya yakin nggak akan pernah ada yang ngomong seperti itu. Nggak akan ada ngomong seperti itu. Dan saya tahu persis, saya berani taruhan bahwa ini murni perselingkuhan antara Ibu Putri dan, nah inilah hebatnya Sambo. Sudah tahu istrinya penyebab seperti ini, dia masih peluk istrinya. Makanya dari sisi kemanusiaan dan cinta itu Sambo lebih daripada manusia biasa. Oh ya? Nah,
Cuman dari sisi pembunuhan dia lebih daripada penjahat atau preman, kira-kira seperti itu kan, kira-kira itu doang. Tapi sisi kemanusiaannya ada, dan kita harus melihat ketidaksempurnaan Sambo, kekurangan Sambo dengan cara sempurna kita dan cara kita yang tidak kurang. Nah, makanya kalau Mas Surya lihat cara pandang orang bilang kontroversi sama saya seperti ini, hampir semua laki-laki kalau ditanya, kalau bini lu selingkuh, dia apa gua bunuh, gitu. Ya, walaupun ada yang bernyali membunuh, ada juga yang nggak berani, gitu. Betul nggak, Mas? Ya, kalau kita bicara rasional berpikir seperti itu, logika berpikir itu, kalau ditanya istri kita selingkuh, pasti kita akan marahnya luar biasa. Udah pasti. Marah. Ya. Dan Sambo tuh nggak ada rasa malunya karena dia tahu gitu. Nanti suatu saat manusia Indonesia akan menyadari kelemahan dia sebagai Sambo, manusia biasa yang tidak bisa menerima ketidaksetiaan seorang wanita. Kira-kira begitu. Oke. Tapi sekarang Putri jadi tersangka. Layakkah? Pantaskah? Apa gimana menurut Mas? Kalau saya melihat Putri itu harusnya nggak jadi tersangka. Oh iya, kenapa? Ya karena dia nggak ada peran untuk membunuh. Kalaupun ada di situ ya namanya itu kok, kan? Jadi saksi itu nggak boleh istri itu kan suami istri kok dia. Jadi saksi Sambo. Tapi kenapa jadi tersangka? Kira-kira kenapa jadi tersangka? Ya, mungkin trik polisi untuk menyempurnakan. Menarik nih. Menyempurnakan gitu. Daripada nanti kamu mempersulit saya tahan, ya udahlah kamu nggak saya tahan tapi jujur. Akhirnya dia jujur gitu, walaupun jujurnya setengah-setengah kan gitu. Oke, trik polisi untuk menyempurnakan ngomong aja bahwa maafkan saya tidur dengan Joshua, suami saya marah gitu. Harusnya yang dihukum saya, bukan Sambo yang dihukum gitu. Maafkan saya, maafkan suami saya. Harusnya begitu dong dia fair. Gitu. Dan itu juga tidak membuat dia akan dihukum gitu. Kalau menurut saya Putri bebas. Putri bukan pembunuh, bukan pelaku. Justru ya namanya dia merupakan bagian dari akibat kemarahan yang mengakibatkan kematian itu. Iya. Oke. Dan menarik nih. Putri jadi tersangka karena trik polisi untuk menyempurnakan kasus ini, atau mungkin justru adalah pancingan agar ada hal-hal lain yang terbuka dan dikuak? Ya sebenarnya di mana-mana kan Putri jadi tersangka kalau Sambo ngelaporin karena berzina. Iya. Tapi kalau misalnya Sambo nggak dilaporin, dia dijadiin tersangka sama polisi karena dianggap di situ. Tapi buktinya nggak, Putri nggak ditahan. Nah ini gimana komentarnya? Tersangka tapi tidak ditahan. Saya dulu pernah menangani perkara, saya selalu mengatakan kalau ada suami istri jangan ditahan. Toh nanti kan akhirnya mereka akan ditahan juga melalui vonis. Gitu. Tapi perkiraan saya, pendapat saya saat ini Putri adalah bagian daripada teknik penyidikan yang dimana untuk melengkapi dan menyempurnakan bagaimana proses pembunuhan terjadi gitu. Karena sebagai manusia biasa, Putri juga akan takut bila ditahan gitu. Dia akan menjadi kooperatif gitu. Jadi bagi polisi, kalau penyidikan dikatakan bahwa itu pelecehan, tapi saya rasa Kabar Reskrim dan Kapolri nggak sebodoh itulah. Iya. Setuju. Pelecehan dengan suka sama sukanya ini kayak kalau saya jadi Sambo, udahlah, bini gue selingkuh, kemudian gue marah, gue bunuh, selesai kan? Dan saya yakin hakim-hakim di Indonesia pasti bela polisi, pasti akan menghargai polisi gitu. Apalagi polisi yang membela kehormatan pribadi jabatannya dia gitu. Ada sebab akibatnya. Iya. Tommy Soeharto aja membunuh Hakim Agung aja divonis cuma 15 tahun. Yang dibunuh Hakim Agung kan? Betul nggak, Mas? Iya. Oke. Nah, jadi kalau keyakinan Mas Farhad, kasusnya akan berakhir seperti apa? Berakhir, ya kalau polisi-polisi yang menghilangkan barang bukti kan udah dipecat semua, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini polisi-polisi kayak begini dipertahankan di Indonesia kan kaya gitu. Iya. Tapi kan bukan berarti tidak bisa memulai bekerja. Bisa-bisa satu saat mereka jadi pengacara, jadi pengusaha, jadi pendeta atau jadi ustadz. Sekarang malah jadi heboh itu kan Hendra ya, polisi Hendra ya, yang sekarang malah justru jadi kemana-mana nih larinya. Ada dia naik private jet lah dan lain sebagainya. Gimana? Kalau polisi Hendra, ya saya rasa ya mungkin dulu dia pernah punya masa lalu juga, pernah melakukan satu kejahatan juga kan. Dari track recordnya kan sudah pernah ketahuan.
Karena ada salah satu oknum polisi yang dihukum itu pernah membunuh dulunya, mati. Dan pernah dipecat. Jadi saya pikir apa yang dia tanam itulah yang dia petikkan. Dan tidak usah terlalu, ya memang, ya namanya mereka kompak. Saya kenal semua kok itu, polisi-polisi. Ya, saya kenal semua. Mereka selama ini kalau laporan ke Propam baik-baik semua. Gak aneh-aneh. Baik semua. Ya ini Mas, sebelum lagi hapus saja gitu. Iya. Sebelum kita ke Partai Pandai, Mas, saya mau nanya. Mas Farhad bilang bahwa kasus penembakan pembunuhan KM50 minta diungkap lagi. Gimana Mas komentarnya, Mas? Awalnya saya tuh nggak percaya sama Komnas HAM. Iya. Terlalu mengikuti polisi. Sekarang hampir loh Komnas mengikuti polisi. Setelah ada Baradae baru dia berubah kan. Iya. Jadi menurut saya diulangi aja lagi penyidikan. Dan saya minta Sambo sebagai Kadipropam bongkar aja lah. Karena nggak ada yang membantumu Sambo. Nggak ada polisi-polisi jenderal bintang 3 maupun 4 membantu Sambo. Semua mengikuti publik gitu. Ya udahlah, sama-sama sekalian aja masuk penjara dan sama-sama aja dipecat semua gitu. Justru Sambo bisa menjadi justice kolaborator untuk perbaikan institusi. Oke. Saya baru mau nanya itu tadi. Iya, nggak apa-apa, bongkar aja gitu. Saya rasa Sambo akan melakukan itu gitu. Jadi, karena kalau dia nggak melakukan itu, kalau dia tidak melakukan itu, bisa-bisa dia dianggap penjahat paling berbahaya di dunia dan dihukum mati gitu. Oke, jadi menurut Mas Farhad harus ada jenderal-jenderal lain yang juga masuk penjara bersama Sambo? Bukan menurut saya, sebaiknya Sambo melakukan itu. Gitu. Karena kan dia kan dilucutin. Bagi orang yang dilucutin itu harus ada kehormatan gengsi. Istrinya ditidurin aja dia marah, apalagi dia ditelanjangin kan kira-kira seperti itu. Ayo Pak Sambo, semangat. Semangat untuk apa nih Mas? Semangat melakukan keadilan dan kebenaran gitu, supaya sama rata gitu. Dengan membuka apa nih? Membuka kebaikan-kebaikan dia, membuka keburukan-keburukan orang yang menghukum dia kan, kira-kira seperti itu. Oke, Mas. Ini kita ngomong ke Partai Pandai, Mas. Terakhir Mas Farhad menggugat atas tersingkirnya Partai Pandai di tahapan pemilu, Mas. Oh, belum tersingkir Mas Uya. Kita tidak diterima pendaftaran. Iya. Ini ada artikelnya soalnya Mas. Di Tempo katanya. Tapi begini isi gugatan Farhad Abbas atas tersingkirnya Partai Pandai di tahapan pemilu. Padahal tidak ya. Enggak, karena memang saya bikin partai itu ya selama ini serius. Wakil ketua umum kita 2 orang meninggal dalam situ tertulis. Sekjen kita kena stroke malam itu, kena stroke 2 orang loh Mas. Nah, orang kan menganggap kita main-main, padahal kita bikin partai untuk jangan sampai negara kita ini dikuasai oligarki. Karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Saya mau menggunakan otak saya, kemampuan dan idealisme saya untuk rakyat gitu. Saya mau ngajak rakyat. Akhirnya saya berjuang ya. Jadi mudah-mudahan perjuangan ini kita bisa verifikasi faktual dan kita menunjukkan Bawaslu dan kita jadi peserta pemilu 2024. Kalau saran saya sih, partai itu kan sebagai sarana aja, sebagai jembatan menuju demokrasi. Jadi harusnya Pak Jokowi mengeluarkan Perpu untuk partai-partai yang sudah daftar sipol ini, yang sudah penuh walaupun ada kekurangan dikitnya dimaklumi, dia menjadi peserta pemilu 2024. Gitu. Karena anggaran buat KPU itu kan 120 triliun. Nah, kalau berkurangnya 16 partai, apakah berkurang anggaran dia? Kalau bernambah 16, apakah bertambah? Kan seperti itu. Nah, saya melihat ada partai yang katanya tidak punya KTP, tapi dalam waktu 1 hari bisa terpenuhi gitu. Katanya mencuri data-data dari sipol atau KTP dan KTA partai lain. Nah, kemudian ada juga ketua pimpinan KPU itu datang ke kantor anggota partai dan bertemu, dan mereka melakukan satu kerjasama untuk meloloskan beberapa partai. Dan disinilah kami dengan 16 partai ini mencoba untuk melakukan satu kerjasama, bahkan kita punya ide untuk membentuk satu panitia persiapan pemilihan presiden dan DPR untuk ke depan apabila terjadi kekacauan atau KPU tidak mampu melaksanakan fungsi dia sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Bahwa partai-partai 16 partai ini siap untuk melaksanakan pemilu untuk perbaikan Indonesia dalam demokrasi maupun
politik. Oke. Jadi harapan masyarakat apa? Untuk harapan kita ya udah serahkan aja, karena namanya pengurus PAC, KTA itu sebenarnya tidak mempengaruhi elektoral, dan biarkan aja rakyat. Kita menyadari parlemen maupun presiden threshold itu ada 4% dan 20%. Jadi kalau kita tidak mampu, ya kita pasti akan kalah. Kita akan buang-buang uang. Karena partai yang saya bentuk ini adalah partai yang memiliki kedaulatan daerah masing-masing, kayak partai franchise gitu, Mas. Jadi partai lokal yang bernasional gitu. Jadi partai bukan dikuasai oleh cukong atau untuk kepentingan tertentu. Masyarakat harus sadar bahwa partai inilah yang menentukan semua. Kalau partai kalian kemarin menolak BBM, tidak akan berani Jokowi naikin BBM. Nah, makanya kalau mau, ayo kita maju dengan bersama Partai Pandai, kira-kira seperti itu, Mas. Oke, BBM pantas naik nggak, Mas? BBM, ya menurut saya ini masyarakat harus tahu diri dulu lah. Kondisi kita ini kan mau naik, ya dia menggunakan logika segala macam kan. Banyak hal yang tidak penting yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini gitu. Termasuk cara salah melakukan masalah pandemi kemarin kan. Kalau negara nggak ada uang, yang dibebankan kepada rakyat. Karena sekarang dampak BBM ini sepi jalanan loh. Sepi. Jadi orang, ya mungkin kita harus mikir lagi merubah mobil mewah jadi mobil biasa lagi. Kemudian jangan banyak nyalain AC di mobil kan. Kalau bisa jangan banyak di rumah. Jangan banyak mobil lah, di rumah aja lah kita kayak anggap pandemi. Mungkin sih masuk ya. Kalau Mas Uya kan di Amerika, gimana harga minyak yang mana mahal di Indonesia? Di sini 1 galon sekarang udah 5 sampai $6, Mas. 1 galon artinya 1 liternya udah 20 sekian ribu lah ya, 25 ribuan ya. Iya. Tapi kan tanpa subsidi ya. Budaya sana kan orang nggak naik mobil pribadi, banyak naik bus kan. Iya, dan di sini juga digalakan mobil listrik kan, Mas? Iya. Iya. Oke. Siap, Mas. Kalau gitu sukses untuk Partai Pandainya. Ya. Terima kasih, Mas ya. Yakin kalau bakal masuk ke tahapan pemilu, Mas? Bismillah gitu, Mas. Kan perjuangan kan partai kita udah berbadan hukum, tinggal masalah bisa ikut atau tidak. Jangan dipersulit lah. Tujuannya kita adalah untuk terhindar atau keluar dari kesulitan Indonesia. Amin. Makasih, Mas. Amin. Rasman gimana, Mas? Terakhir, Rasman? Kalau Rasman itu gini, dia katanya melaporkan saya. Kok dia ngomong-ngomong saya akan dipanggil gitu. Saya dapat surat kuasa untuk melaporkan oknum-oknum tertentu, baik pasal-pasal termasuk pasal 480. Karena para korban-korbannya ini menyatakan bahwa kalau orang kejahatan ini pasal apa yang akan digunakan. Pasal penadahan, nanti itu ditafsirkan oleh penyidik. Kalau nggak ada masalah, karena saya sebagai kuasa hukum dan lawyer. Dan saya nggak pernah menyebut nama. Dia hanya menafsirkan seolah-olah dia merasa bukan barang, kira-kira seperti itu. Sekarang yang menjadi persoalan yang paling penting adalah silakan lo datang semua dipanggil panggilan di proses hukum, silakan. Dan bagi kita akan hadapi apapun proses hukum, dan saya merasa dia hanya mempermalukan saya saja, nggak pernah somasi, nggak pernah minta klarifikasi, dan tidak tahu kalau dia pengacara yang baik harusnya dilaporkan saya ke organisasi advokat. Karena dia sudah dipecat, dia nggak mengerti itu, makanya dia main lapor-lapor polisi, membuat opini dan lain sebagainya. Oke, Mas? Siap, Mas. Mas Uya gimana? Hajar terus. Hajar dong. Kita tunggu sampai selesai, Mas, sampai final. Oke, makasih Mas. Kebenaran. Dan buat Dennis juga, buat Dennis semangat keberaniannya gitu. Siap. Makasih. Thank you, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat istri, keluarga, anak-anak. Sama-sama. Siap. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.